Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah Manajemen Investasi, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan pasar modal efisien. Secara formal, pasar modal yang efisien ini didefinisikan sebagai pasar yang harga sekuritas-sekuritasnya itu telah mencerminkan semua informasi yang relevan. Karena semakin cepat informasi baku itu tercermin dari harga sekuritas, maka semakin efisien pasar modal tersebut. Suatu pasar sekuritas atau pasar modal ini dikatakan efisien jika harga-harga sekuritas itu mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia. Sehingga dalam hal ini untuk pasar modal yang efisien ini dimaksudkan adalah harga di pasar sekuritas tersebut itu telah mencerminkan semua informasi yang ada, sehingga informasi yang ada tersebut itu membentuk terhadap harga sekuritas. Dalam definisi pasar modal efisien ini ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah mengenai efisiensi pasar itu diukur berdasarkan akurasi dari ekspektasi harganya. Ini yang dimaksudkan itu pendapat dari Fama di tahun 1970. Fama mendefinisikan bahwa pasar modal efisien itu jika harga-harga sekuritas telah mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia. Namun, konsep ini mendapat kritikan dari Beaver di tahun 1989 yang menyebutkan bahwa proses perubahan harga karena adanya informasi baru sebagai sesuatu yang sirkular. Artinya, hal tersebut itu terus-menerus dan bergerak memutar berdasarkan pada informasi yang terus-menerus ada. Karenanya, efisiensi pasar ini tidak hanya didasarkan pada ada tidaknya perubahan harga. Karena apa? Karena berdasarkan pada informasi baru. Tetapi seberapa cepat dan tepat perubahan tersebut itu juga menentukan efisien tidaknya sebuah pasar. Sehingga menurut Beaver ini tidak hanya berdasarkan informasi, tapi seberapa cepat dan tepat perubahan tersebut itu membentuk terhadap efisiensi harga pada pasar modal. Nah, untuk yang kedua terkait dengan hal yang perlu diperhatikan dalam pendefinisian pasar modal efisien ini, yaitu efisiensi pasar modal diukur seberapa jauh harga-harga sekuritas ini menyimpang dari nilai intrinsiknya. Ini menurut pendapat dari Beaver di tahun 1989. Nah, yang dimaksud dengan nilai intrinsik ini adalah nilai asli dari suatu saham, yakni sebuah perkiraan nilai yang dihitung dari resiko dan pengembaliannya. Nilai intrinsik ini berbeda dengan nilai pasar atau harga saham atau nilai booknya atau yang kita kenal dengan book value. Nah, konsep ini sebenarnya berawal dari praktek para analisis sekuritas
yang mencoba menemukan sekuritas dengan harga yang kurang benar. Untuk itu, pasar modal efisien dimaknai dengan pasar modal di mana harga pasarnya itu tidak menyimpang dari nilai intrinsiknya. Nah, ini pendapat lain mengenai definisi dari pasar modal efisien, sehingga tidak hanya didasarkan pada adanya perubahan informasi saja. Selain itu, yang ketiga berkenaan dengan definisi pasar modal efisien yang harus diperhatikan adalah mengenai efisiensi pasar didasarkan pada distribusi dari informasi pasar yang tersedia. Ini menurut pendapat dari Beaver di tahun 1989. Nah, jika Fama di tahun 1970 ini lebih menekankan pada akurasi dari harga pasar yang diharapkan dengan asumsi bahwa semua investor ini memiliki penghargaan yang sama, maka Beaver dalam hal ini lebih menekankan pada distribusi informasi. Artinya, efisiensi dari pasar modal ini dapat terbentuk bila mana informasi yang tersedia di pasar tersebut itu terdistribusi dengan baik. Nah, untuk yang keempat yang perlu diperhatikan dalam definisi pasar modal efisien ini, yaitu efisiensi pasar modal didasarkan pada proses yang dinamik. Ini pendapat dari Jones di tahun 1995. Proses dinamik ini mempertimbangkan terhadap distribusi informasi yang tidak simetrik atau asimetrik informasi, dan proses bagaimana harga akan menyesuaikan terhadap informasi yang tidak simetris tersebut. Nah, apa yang dimaksud dengan informasi tidak simetris? Informasi tidak simetris ini menurut Jones tahun 2000 yaitu suatu kondisi yang menunjukkan sebagian investor ini memiliki informasi dan yang lainnya tidak memiliki informasi tersebut, sehingga mengakibatkan terjadinya disinformasi atau asymmetric information. Ada beberapa syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar pasar modal yang efisien ini dapat tercipta, yaitu yang pertama adalah disclosure, di mana disclosure ini merupakan berbagai informasi, pengetahuan, dan perkiraan yang direfleksikan atau tergambarkan secara akurat dalam harga-harga pasar tersebut, di mana berbagai pihak ini mengetahui sebab musabab dari naik turunnya harga tersebut dari berbagai perolehan informasi, baik dari sisi fundamental maupun dari sisi teknikal analisis. Dan juga data-data tersebut itu dapat diperoleh tanpa ada batas dan biaya dengan waktu yang cepat, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, syarat yang kedua yaitu pasar modal ini dalam kondisi seimbang. Hal yang dimaksudkan yaitu pasar berada dalam keadaan seimbang seperti usaha-usaha untuk memasukkan berbagai informasi baru. Sehingga dengan demikian terserapnya informasi baru ini ke pasaran akan menghasilkan nilai intrinsik saham.
Kondisi di mana pasar yang seimbang ini memungkinkan terciptanya suatu equilibrium pasar. Dan yang dibutuhkan dalam hal ini adalah pasar dalam keadaan seimbang. Syarat berikutnya yaitu kondisi pasar berlangsung secara bebas. Dalam hal ini, kondisi pasar berlangsung secara bebas itu dimaknai bahwa di mana tidak ada seorang pun yang dapat mempengaruhi terhadap kondisi harga di pasar. Berbagai pihak memperoleh informasi yang sama dan tidak ada saling intervensi. Nah, tiga hal tersebut itulah yang menjadi syarat umum untuk dapat terpenuhi agar pasar modal yang efisien ini dapat tercipta dengan baik. Sedangkan dalam beberapa literatur yang lain disebutkan bahwa ada beberapa syarat lain yang harus dipenuhi untuk terciptanya pasar modal yang efisien. Apa saja syarat-syarat itu? Yang pertama adalah harga saham harus bebas untuk turun dan naik. Hal ini berarti tidak ada seorang pun yang dapat mempengaruhi terhadap pergerakan harga saham. Yang kedua, tidak ada monopoli dalam pasar modal tersebut. Sehingga hal ini berarti bahwa para investor ini bebas untuk masuk atau keluar dari pasar yang ada. Dan yang ketiga adalah harus ada syarat yang menghendaki perusahaan yang menyingkapkan informasi tentang dirinya, atau perusahaan ini diwajibkan untuk mengungkapkan informasi tentang diri pribadi dari perusahaan tersebut. Nah, peraturan ini harus diadakan supaya setiap perusahaan ini menyingkapkan atau mengungkapkan informasi masing-masing kepada banyak orang. Nah, untuk syarat berikutnya yang keempat adalah biaya untuk mendapatkan informasi adalah pada tahap minimum dan informasi itu harus diterima oleh investor pada waktu yang sama. Syarat yang kelima yaitu informasi tersebut adalah dalam bentuk random dan tidak bergantung antara satu dengan yang lainnya, sehingga informasi tersebut ini tidak saling mempengaruhi. Dan yang terakhir, yang keenam, investor yang ada ini bertindak secara cepat terhadap informasi yang baru. Sehingga dengan syarat-syarat tersebut ini dapat menciptakan pasar modal yang efisien. Di literatur yang lain juga disebutkan bahwa ada beberapa kondisi atau beberapa syarat yang ideal yang harus dipenuhi agar pasar modal efisien ini tercipta. Nah, di literatur tersebut itu menyatakan bahwa ada 4 kondisi ideal yang harus terpenuhi. Yaitu yang pertama adalah banyak terdapat investor rasional dan berorientasi pada maksimasi keuntungan yang secara aktif berpartisipasi di pasar dengan menganalisis, menilai, dan berdagang saham. Yang kedua, tidak diperlukan biaya untuk mendapatkan informasi, dan informasi tersebut itu tersedia bebas bagi pelaku pasar pada waktu yang hampir sama atau tidak jauh berbeda. Dan yang ketiga, informasi ini diperoleh dalam bentuk acak, dalam arti setiap pengumuman yang ada di pasar adalah bebas atau tidak terpengaruh
dari pengumuman yang lain. Nah, kondisi yang keempat yaitu investor ini bereaksi dengan cepat dan sepenuhnya terhadap informasi baru yang masuk di pasar, yang menyebabkan harga saham ini segera melakukan penyelesaian. Nah, 4 kondisi inilah yang harus ada untuk dapat membentuk pasar modal yang efisien. 4 kondisi yang ideal untuk membentuk pasar modal yang efisien sebagaimana yang telah disebutkan tadi, ini di beberapa literatur juga disampaikan dalam penjelasan yang berbeda, tapi memiliki makna yang sama berkaitan dengan 4 kondisi di mana hal tersebut harus terpenuhi untuk dapat terciptanya pasar modal yang efisien. Yaitu yang pertama adalah investor dalam pasar modal yang secara aktif melakukan analisa, penilaian, dan transaksi sekuritas berjumlah besar. Investor dalam hal ini berlaku rasional dan berorientasi terhadap profit maximizing atau memaksimalkan keuntungan. Sehingga investor hanya sebagai penerima harga saja, yang berarti bahwa investor seorang diri tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu sekuritas. Karena harga telah ditentukan oleh demand atau permintaan dan supply atau penawaran yang ada di pasar modal tersebut. Sehingga dalam hal ini sebenarnya tidak ada siapapun pihak yang dapat mempengaruhi terhadap harga yang ada pada suatu sekuritas. Karena harga tersebut itu telah didasarkan pada adanya permintaan dan penawaran. Nah, kondisi yang kedua yaitu berkenaan dengan informasi pasar tersedia secara luas bagi semua investor pada saat yang bersamaan dan biaya untuk memperoleh informasi tersebut itu harus murah. Yang ketiga yaitu informasi terjadi secara acak sehingga investor ini tidak dapat memprediksi atau mengantisipasi kapan informasi baru ini terjadi. Sehingga tidak ada satupun investor itu yang dapat memperoleh informasi untuk mendapatkan sesuatu itu lebih cepat daripada yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu investor bereaksi secara cepat dan penuh terhadap informasi baru sehingga harga suatu sekuritas ini menyesuaikan secara cepat. Hal ini dapat terjadi jika pelaku pasar merupakan investor yang canggih yang mampu memahami dan menginterpretasikan informasi dengan baik dan cepat. Inilah 4 kondisi ideal yang harus terpenuhi untuk dapat terciptanya pasar modal yang efisien. Sebaliknya, jika keempat kondisi tersebut itu tidak terpenuhi, maka tentunya kemungkinan besar pasar modal ini tidak akan efisien. Nah, ada beberapa hal yang membuat pasar modal ini tidak efisien, yaitu yang pertama adalah terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi terhadap harga yang terbentuk.
Yang kedua, biaya informasi mahal dan ada perbedaan akses terhadap informasi tersebut. Sehingga ini akan menyebabkan terjadinya asimetris informasi. Dan yang ketiga, informasi yang terjadi ini dapat diprediksi dengan baik oleh pelaku pasar. Padahal seharusnya informasi yang ada dalam pasar modal ini tercipta secara acak dan tidak dapat diprediksi dengan baik oleh para investor. Dan yang keempat yaitu investor adalah individual yang lugas dan tidak canggih. Yang kelima, investor naif berarti kemampuannya terbatas di dalam memahami dan menginterpretasikan informasi yang diterima. Sedangkan investor yang tidak canggih seringkali melakukan keputusan investasi yang salah. Ini 5 kondisi yang dapat membuat pasar modal ini tidak efisien. Ada 2 bentuk pasar modal efisien yang secara umum biasanya terjadi, yaitu yang pertama adalah external efisiensi dan yang kedua internal efisiensi. Apa itu external efisiensi? External efisiensi ini menunjukkan bahwa pasar modal berada dalam keadaan seimbang sehingga keputusan perdagangan saham atas informasi yang tersedia di pasar modal tidak bisa memberikan tingkat keuntungan di atas keuntungan yang seimbang. Sehingga investor dalam hal ini berkaitan dengan informasi yang ada yang telah diperoleh ini tidak akan mendapatkan keuntungan melebihi dari keuntungan yang seharusnya diperoleh secara normal. Dan yang dimaksud dengan internal efisiensi yaitu menunjukkan bahwa pasar modal tidak saja memberikan harga yang tepat, tetapi juga memberikan berbagai jasa yang diperlukan oleh para pembeli dan penjual dengan biaya yang serendah mungkin. Ini 2 bentuk pasar modal efisien secara umum. Sedangkan di literatur yang lain mengklasifikasikan bentuk pasar modal efisien ini pada 3 bentuk hipotesis pasar modal yang efisien atau efisien market hypothesis. Yaitu yang pertama adalah efisiensi bentuk lemah atau weak form efisiensi. Dan yang kedua adalah efisiensi bentuk setengah kuat atau semi strong form efisiensi. Dan yang ketiga adalah efisiensi bentuk kuat atau strong form efisiensi. Nah, berkenaan dengan yang pertama yaitu efisiensi dalam bentuk lemah, ini semua informasi di masa lalu atau informasi historis akan tercermin dalam harga yang terbentuk sekarang. Nah, namun dampaknya yaitu investor ini tidak akan mendapatkan return atau keuntungan berdasarkan pada informasi historis tersebut. Nah, untuk bentuk yang kedua yaitu efisiensi dalam bentuk setengah kuat atau semi strong form. Dalam hal ini, harga pasar saham yang terbentuk sekarang ini telah mencerminkan informasi historis ditambah dengan semua informasi yang dipublikasikan. Dampaknya dalam hal ini investor tidak akan mendapatkan keuntungan dari informasi yang dipublikasikan tersebut. Nah, yang ketiga, yang terakhir yaitu efisiensi dalam bentuk kuat atau strong form, di mana dalam hal ini
harga pasar saham yang terbentuk sekarang telah mencerminkan informasi historis ditambah dengan semua informasi yang dipublikasikan ditambah dengan informasi yang tidak dipublikasikan. Sehingga dampaknya dalam hal ini investor tidak akan mendapatkan return atau keuntungan dari informasi yang privat sekalipun. Karena apa? Karena informasi yang telah diberikan ini sepenuhnya telah disampaikan untuk membangun yang namanya pasar modal efisien. Sehingga investor ini tidak akan mendapatkan keuntungan melebihi dari keuntungan yang sewajarnya diperoleh dalam pasar modal efisien. Penjelasan detailnya untuk masing-masing bentuk klasifikasi dalam pasar modal efisien, yaitu yang pertama adalah berkenaan dengan efisiensi bentuk lemah. Dalam hal ini, pasar modal yang efisien dalam bentuk lemah atau weak form efisiensi ini menyatakan bahwa keadaan di mana harga saham mencerminkan semua informasi yang ada pada catatan harga di waktu yang lalu. Dalam keadaan seperti ini berarti tidak seorang pun investor mendapatkan keuntungan di atas normal atau abnormal return dengan mempelajari gerakan harga-harga sekuritas historis untuk memprediksi gerakan dan arah harga sekuritas pada periode yang akan datang. Karena apa? Karena gerakan harga sekuritas tersebut bersifat acak, sehingga sangat sulit untuk memprediksi terhadap arah perubahan harga pada periode yang akan datang. Nah, dalam hipotesisnya mengenai pasar efisien bentuk lemah ini, harga saham diasumsikan mencerminkan semua informasi yang terkandung dalam sejarah masa lalu tentang harga saham yang bersangkutan. Artinya mencerminkan harga saham yang bersangkutan di masa lalu. Namun, yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah investor tidak akan mendapatkan keuntungan di atas normal atau abnormal return walaupun dengan mempelajari gerakan harga-harga sekuritas berdasarkan pada informasi historis yang dipergunakan untuk memprediksi gerakan dari arah harga pada periode yang akan datang. Sedangkan mengenai efisiensi bentuk setengah kuat atau semi-strong form efisiensi, dalam hal ini pasar modal yang efisien dalam bentuk setengah kuat ini menyatakan bahwa keadaan di mana harga-harga bukan hanya mencerminkan harga-harga di waktu yang lalu, tetapi semua informasi yang dipublikasikan. Informasi publik akan tercermin ke dalam harga saham secara cepat dan tidak bias. Hal ini berarti para investor tidak akan dapat memperoleh keuntungan di atas normal atau abnormal return dengan membeli saham atas dasar suatu publikasi. Nah, hipotesis yang terbangun dalam pasar efisien bentuk setengah kuat ini menurut pasar efisien bentuk setengah kuat ini yaitu menggunakan sebutan sebagai event studies, di mana harga mencerminkan semua informasi yang relevan.
Dan yang perlu diingat bahwa investor tidak akan memperoleh keuntungan di atas normal atau abnormal return dengan membeli sekuritas bila hal ini didasarkan pada suatu informasi yang dipublikasikan. Sedangkan untuk efisiensi bentuk kuat atau strong form efisiensi, dalam hal ini pasar modal yang efisien dalam bentuk kuat atau strong form ini menyatakan bahwa semua informasi yang relevan yang tersedia telah tercermin dalam harga saham. Jadi, baik informasi yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan atau yang disebut sebagai private information ini akan tercermin dalam harga saham. Nah, dalam keadaan seperti ini, tidak ada seorang investor pun itu dapat memperoleh abnormal return dengan menggunakan informasi apapun yang ada dalam pasar modal efisien bentuk kuat ini. Baik itu merupakan informasi yang sifatnya privat. Nah, hipotesis yang dibangun dalam pasar efisien bentuk kuat ini menyatakan bahwa harga yang terjadi mencerminkan semua informasi yang ada, baik informasi tersebut itu adalah informasi publik maupun informasi tersebut itu adalah informasi yang sifatnya privat atau pribadi. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa dalam pasar modal efisien bentuk kuat ini tidak seorang investor pun dapat memperoleh abnormal return menggunakan informasi yang didasarkan pada informasi publik maupun informasi privat. Bila kita membuat pemetaan terhadap tingkat informasi dalam pasar modal efisien ini dapat terkelompok menjadi 5 kondisi, yaitu tidak efisien. Ini adalah kondisi di mana semua informasi diberikan dalam pasar modal tersebut. Nah, pasar akan membentuk kondisi efisien lemah bila mana informasi yang diberikan itu adalah data publik, data pribadi, dan data harga masa lalu. Sedangkan kondisi di mana pasar modal efisien setengah kuat, ini bila mana informasi yang diberikan berupa data publik, data pribadi, dan bukan data harga masa lalu. Sedangkan kondisi bila mana pasar modal efisien ini dinyatakan efisien kuat, ini bila informasi yang diberikan hanya data pribadi saja. Nah, akan terbentuk keadaan di mana pasar modal efisien sempurna ini bila mana tidak ada informasi sama sekali. Sehingga kalau kita melakukan pengelompokan berdasarkan pada tingkat informasi yang terjadi di pasar modal akan terbentuk 5 kondisi tersebut. Terkait dengan pasar modal efisien, ada pembuktian teori empiris yang dapat kita pelajari, di mana dalam hal ini pentingnya hipotesis pasar efisien bagi investor di pasar modal dan juga karena masih adanya silang pendapat tentang pasar modal yang efisien, tentunya dengan bukti empiris terkait dengan teori pasar modal efisien ini tujuannya adalah untuk menyajikan suatu ide
tentang bagaimana pengujian-pengujian yang ada selama ini dilakukan, cakupan tentang apa yang sudah dilakukan, dan berapa hasil penting yang telah dicapai dalam pembuktian empiris mengenai teori pasar modal efisien ini. Mengenai bukti terkait dengan pasar efisien yang pertama, yaitu bentuk lemah, ada dua teknik utama yang bisa dilakukan dalam pembuktian empiris ini. Yaitu yang pertama adalah kita dapat menguji mengenai aturan dagang teknikal untuk menetapkan apakah aturan yang kita pilih ini telah dapat memberikan abnormal return setelah dikurangi dengan beban biaya. Nah, ini ada rumusan yang biasa dipergunakan dalam pengujian tersebut. Sedangkan tahapan atau katakanlah teknik yang kedua atau cara yang kedua yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pengujian validitas teori pasar efisien bentuk lemah dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik terhadap data historis untuk merelokasi bentuk yang signifikan. Nah, ini ada dua cara yang dapat dilakukan dalam pembuktian mengenai pasar efisien bentuk lemah. Untuk pengujian statistik terhadap perubahan harga di pasar efisien bentuk lemah ini, ada dua cara atau dua macam alat statistik yang dapat digunakan dalam pengujian tingkat independensi atau kebebasan mengenai pasar efisien bentuk lemah ini. Yaitu yang pertama adalah menggunakan uji korelasi serial atau serial correlation, dan yang kedua adalah menggunakan uji tanda atau mengenai tenggang waktu. Nah, dalam hal ini biasanya para analis ini percaya dan beranggapan bahwa uji-uji statistik ini tidak dapat mendeteksi strategi yang lebih realistis dan canggih. Karena dengan banyaknya strategi datang teknikal adalah sesuatu yang sulit untuk dapat menguji semuanya. Maka dalam hal ini pengujian statistik ini sebenarnya tidak dapat secara mutlak dipergunakan atau dipercayai untuk mendeteksi terhadap perubahan harga ke depannya. Karena apa? Karena ada banyak hal yang sebenarnya tidak cukup dengan pengujian tersebut saja. Kondisi tersebut ini sebenarnya dapat kita lihat bahwa kebanyakan masyarakat terkait dengan pasar efisien bentuk lemah ini bereaksi terlalu berlebihan terhadap berita atau kejadian dramatis dan yang tak terduga. Sehingga ini akan menyebabkan terjadinya pasar efisien bentuk lemah. Sedangkan kaitannya dengan bukti mengenai pasar efisien bentuk setengah kuat, dalam hal ini teori pasar modal efisien bentuk setengah kuat ini menguji terkait dengan informasi yang diperoleh melalui analisis fundamental yang memfokuskan pada informasi spesifik perusahaan dan harga sahamnya. Pengujian pasar efisien bentuk setengah kuat ini merupakan pengujian terhadap kecepatan penyesuaian harga terhadap informasi publik yang telah tersedia. Pengujian empiris ini biasanya disebut juga sebagai penelitian peristiwa atau penelitian kejadian, atau kita mengenalnya dengan event study. Sehingga dalam pengujian tersebut ada rumusan abnormal return yang dapat dipergunakan, yaitu RIT sama dengan RIT dikurangi dengan RM. Di mana berkenaan dengan rumusan abnormal return ini tentunya berhubungan dengan return yang diperoleh pada waktu tertentu
dan juga dikurangi dengan rata-rata return saham selama periode pengamatan. Itu tujuannya adalah untuk membuktikan secara empiris mengenai teori pasar modal efisien bentuk setengah kuat. Selanjutnya, pengujian dilakukan terhadap besarnya kumulatif abnormal return atau biasanya disingkat dengan CAR, di mana hal ini merupakan kunci untuk dapat memahami mengenai hubungan antara laba per saham dan harga saham bersandar pada apa yang diharapkan oleh pasar. Nah, pengukuran ini difungsikan untuk menganalisis mengenai validitas dari teori pasar efisien bentuk setengah kuat dengan melakukan pengamatan terhadap kumulatif abnormal return terhadap 10 kelompok saham. Nah, kelompok saham yang ada ini dibentuk berdasarkan pada ranking atau urutan, di mana urutan atau ranking tersebut itu disesuaikan dengan persamaan, yaitu SUE atau Standardized Unexpected Earning sama dengan EPS atau earning per share dikurangi dengan E dalam kurung EPS, di mana ini merupakan expected earning per share dibagi dengan SEE atau standard error estimate. Nah, ini sebagai bentuk pembuktian secara empiris mengenai pasar efisien bentuk setengah kuat. Hal yang lain yang dapat digunakan sebagai bukti empiris yang mendukung terhadap teori pasar modal efisien bentuk setengah kuat ini, yaitu yang pertama adalah stock split, yang kedua right issue, yang ketiga adalah perubahan kebijakan akuntansi, yang keempat penawaran umum saham, dan yang kelima adalah reaksi terhadap pengumuman atau berita. Sehingga selain untuk menggunakan rumusan yang telah ditentukan, maka berkenaan dengan pembuktian secara empiris mengenai pasar efisien bentuk setengah kuat ini juga dapat didukung oleh 5 hal tersebut. Sedangkan berkenaan dengan bukti terkait yang berhubungan dengan pasar efisien bentuk kuat, ini bahwa bukti terhadap bentuk kuat itu tampaknya tidak dapat disangkal mengenai keberadaan pasar modal efisien bentuk kuat ini. Kenapa? Karena beberapa penelitian itu menemukan bahwa orang dalam atau insider ini dapat memperoleh keuntungan secara signifikan atas informasi berharga yang mereka miliki. Nah, jika bentuk kuat dalam teori pasar efisien ini memang benar-benar ada, tentunya orang dalam atau insider ini seharusnya tidak mampu untuk memperoleh abnormal return dengan menggunakan strategi perdagangan yang ada. Untuk diketahui, istilah insider atau orang dalam ini mengacu kepada seorang komisaris, direktur, atau pegawai perusahaan dan perusahaan afiliasinya. Serta insider atau orang dalam ini juga dimaknai sebagai pemegang saham utama dalam perusahaan atau perusahaan afiliasinya. Sehingga di satu sisi pasar modal efisien bentuk kuat ini tidak dapat disangkal keberadaannya karena dibuktikan dengan adanya insider yang memperoleh keuntungan secara signifikan atas informasi berharga yang mereka miliki. Insider ini tentunya akan mendapatkan informasi yang lebih up to date. Kenapa? Karena dia merupakan orang yang memiliki
kemampuan atau dalam kaitannya adalah orang yang dapat memperoleh informasi lebih cepat dibandingkan dengan orang lainnya. Namun, hal ini tentunya bertolak belakang. Kenapa? Karena seharusnya dalam teori pasar modal efisien bentuk kuat ini, insider ini walaupun memiliki informasi yang telah ada, itu seharusnya tidak mampu untuk memperoleh abnormal return dengan menggunakan strategi perdagangan yang ada. Dia seharusnya hanya mendapatkan return yang seumumnya atau sesuai dengan apa yang terjadi dalam pasar modal. Pembahasan berikutnya adalah berkenaan dengan strategi investasi dalam pasar modal efisien. Karena dalam suatu pasar yang tidak atau belum efisien, strategi investasi yang tepat tentunya tidak sama dengan strategi yang harus diterapkan dalam pasar efisien. Strategi khusus yang harus dipilih ini tergantung sepenuhnya kepada tingkat atau derajat efisiensi atau ketidakefisiensian dari pasar modal tersebut. Nah, terdapat berbagai kemungkinan strategi yang dapat dipilih. Ini tergantung terhadap besar tidaknya kemungkinan bagi kita untuk memperoleh abnormal return. Tergantung sepenuhnya juga pada kemampuan kita dalam memilih strategi yang tepat serta kepercayaan kita pada efisien tidaknya pasar modal di mana kita melakukan transaksi perdagangan tersebut. Secara umum ada dua jenis strategi investasi, yaitu strategi pasif dan strategi aktif. Pilihan terhadap strategi tersebut, baik strategi pasif ataupun strategi aktif, ini didasarkan pada dua hal, yaitu yang pertama adalah didasarkan pada keyakinan investor terhadap keberadaan efisiensi pasar modal, dan yang kedua didasarkan pada tingkat preferensi resiko yang berani ditanggung oleh investor. Apa itu tingkat preferensi? Tingkat preferensi ini merupakan kecenderungan seseorang untuk bertindak pada waktu ia berhadapan dengan situasi yang mengandung resiko. Nah, untuk strategi pasif ataupun strategi aktif ini terbagi dalam tiga aktivitas yang dapat dilakukan oleh investor, yaitu berkenaan dengan pembentukan portofolio, berkenaan dengan perdagangan sekuritas, dan berkenaan dengan pengawasan portofolio. Untuk lebih memahami apa itu strategi pasif dan apa itu strategi aktif dalam kaitannya menyusun strategi investasi di pasar modal efisien ini, yaitu yang pertama adalah berkenaan dengan strategi pasif. Strategi pasif ini merupakan kepercayaan akan adanya pasar modal yang efisien. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa harga pada pasar modal efisien ini sudah mencerminkan terhadap seluruh informasi yang relevan dan yang ada di pasar modal. Sehingga dalam hal ini sulit untuk mengalahkan pasar dan mendapatkan abnormal return secara konsisten pada horizon investasi tertentu. Dalam artian bahwa berdasarkan informasi yang ada, tentunya pasar modal tersebut telah menerapkan harga yang sesuai dengan informasi yang ada dan tidak dapat memperoleh abnormal return melebihi dari return yang seharusnya. Sedangkan berkenaan dengan strategi aktif, dalam hal ini mengasumsikan bahwa seluruh informasi pada masa lalu dan pada saat ini belum sepenuhnya dicerminkan oleh harga saat ini. Sehingga
ada 3 jenis saham di pasar modal bila dikaitkan dengan strategi aktif ini, yaitu yang pertama adalah saham under value atau saham yang dinilai di bawah harga yang sebenarnya, dan yang kedua adalah saham fairly value, di mana saham ini dinilai dengan harga yang wajar, dan yang ketiga adalah saham over value. Nah, ini merupakan saham yang dinilai lebih tinggi daripada harga yang sebenarnya. Secara umum ada 3 cara yang diterapkan dalam strategi aktif, yaitu yang pertama adalah technical analysis, yang kedua fundamental analysis, dan yang ketiga adalah timing strategi. Di mana untuk technical analysis ini merupakan sebuah metode untuk memperkirakan harga saham dengan melakukan pengamatan perubahan harga tertentu di waktu yang lampau atau di waktu yang lalu. Nah, kaitannya dalam technical analysis ini ada 3 hal yang mendasari, yaitu yang pertama adalah harga saham mencerminkan informasi yang relevan. Dan yang kedua, informasi tersebut itu ditunjukkan oleh perbuatan harga di masa yang lalu. Dan yang ketiga, karena adanya perubahan harga efek di masa mendatang, ini tentunya akan mempunyai pola tertentu dan pola tersebut itu biasanya akan berulang, sehingga menggunakan technical analysis dengan menggunakan pengamatan pada harga yang terjadi sebelumnya. Sedangkan dalam fundamental analysis ini atau disebut juga sebagai share price forecasting model merupakan sebuah metode untuk memilih saham berdasarkan pada faktor-faktor fundamental perusahaan. Nah, ada 2 gaya dalam analisis fundamental ini, yaitu yang pertama adalah gaya top down dan yang kedua adalah gaya bottom up. Nah, untuk gaya top down ini dimulai dari dilakukannya analisis terhadap kondisi makroekonomi, selanjutnya dilakukan analisis terhadap kondisi industri, dan selanjutnya dilakukan analisis terhadap kondisi yang spesifik pada perusahaan tersebut. Sedangkan yang berkaitan dengan gaya bottom up ini lebih menekankan pada analisis saham secara individual. Nah, untuk timing strategi ini berarti investor berusaha mencari waktu dan kondisi yang tepat, baik dalam melakukan pembelian, penahanan, maupun penjualan terhadap sekuritas, sehingga menghasilkan return investasi yang maksimal sesuai harapan dari investor tersebut. Pembahasan terakhir dalam pertemuan kali ini adalah berkenaan dengan anomali pasar, di mana anomali pasar ini merupakan suatu kejadian atau suatu peristiwa yang dapat dieksploitasi untuk menghasilkan abnormal return. Nah, anomali pasar ini muncul pada semua bentuk pasar efisien, baik bentuk lemah, setengah kuat, maupun pasar efisien dalam bentuk kuat. Ada 4 jenis anomali pasar, yaitu yang pertama adalah anomali peristiwa, di mana anomali peristiwa ini terjadi bila mana harga mengalami perubahan setelah adanya satu kejadian atau peristiwa yang mudah teridentifikasi. Misalnya pengumuman pencatatan saham dan adanya rekomendasi saham. Yang kedua yaitu mengenai anomali musiman,
Dalam hal ini, anomali musiman ini sangat tergantung sepenuhnya pada waktu. Karena apa? Karena sifatnya musiman. Dan yang ketiga adalah jenis anomali perusahaan. Anomali perusahaan ini muncul sebagai akibat dari adanya sifat atau karakteristik khusus yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu jenis anomali akuntansi, di mana anomali akuntansi ini merupakan perubahan dalam harga saham sebagai akibat dari dikeluarkannya suatu informasi akuntansi. Penjelasan mudahnya mengenai jenis-jenis anomali pasar ini, yaitu yang pertama adalah berkenaan dengan anomali peristiwa, di mana anomali peristiwa ini dapat ditunjukkan dalam 4 hal, yaitu yang pertama adalah analisis recommendation, yang kedua adalah insider trading, dan yang ketiga listings, dan yang keempat adalah value line rating change. Nah, apa saja dari jenis anomali peristiwa tersebut? Yaitu yang pertama adalah berkenaan dengan analisis recommendation. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak analis merekomendasikan untuk membeli suatu saham, maka semakin tinggi peluang harga saham tersebut itu akan turun. Ini kita ketahui berdasarkan pada adanya demand dan supply. Nah, jenis anomali peristiwa yang kedua yaitu insider trading. Ini apabila semakin banyak saham yang dibeli oleh insider, baik itu individu yang memiliki akses ke informasi non-publik tentang perusahaan, maka tentunya akan semakin tinggi kemungkinan harga tersebut itu akan naik. Kenapa? Karena adanya banyak peminat terhadap saham tersebut. Nah, jenis yang ketiga dalam anomali peristiwa ini adalah listing, di mana dalam hal ini harga sekuritas cenderung naik setelah perusahaan mengumumkan adanya pencatatan di Bursa Efek Indonesia. Nah, anomali peristiwa yang keempat yaitu berkenaan dengan value line rating change. Ini menunjukkan bahwa harga sekuritas ini akan terus naik setelah value line menempatkan sekuritas perusahaan pada kelompok nomor 1. Ini beberapa contoh mengenai anomali peristiwa yang biasanya terjadi. Sedangkan berkenaan dengan anomali musiman, ini ada beberapa contoh khusus mengenai anomali musiman, yaitu yang pertama adalah Januari. Di mana dalam hal ini biasanya harga sekuritas cenderung naik di bulan Januari, khususnya di awal bulan. Nah, hal ini tentunya dapat dieksekusi oleh investor untuk melakukan penjualan pada saat terjadinya kecenderungan harga yang naik. Yang kedua adalah mengenai anomali musiman dengan jenis weekend. Dalam hal ini kaitannya yaitu harga sekuritas itu cenderung naik di hari Jumat dan turun di hari Senin. Nah, ini tentunya dapat menjadi indikator bagi investor kapan akan melakukan pembelian dan kapan akan melakukan penjualan. Jenis khusus yang ketiga dalam anomali musiman ini yaitu time of day, di mana dalam hal ini harga sekuritas itu cenderung naik di 45 menit pertama dan di 15 menit terakhir perdagangan, sehingga waktu-waktu tersebut itu dapat dimanfaatkan dengan baik oleh investor untuk melakukan transaksi. Nah, jenis khusus yang keempat dalam anomali musiman ini adalah end of month, di mana dalam hal ini harga sekuritas itu cenderung naik di hari-hari akhir tiap bulan. Nah, ini
pada saat terjadi kecenderungan harga naik, tentunya dapat dimanfaatkan oleh investor untuk melakukan transaksi penjualan. Jenis khusus yang kelima dalam anomali musiman ini adalah seasonal, di mana dalam hal ini kaitannya adalah saham perusahaan dengan penjualan musiman tinggi tentunya cenderung naik selama musim tersebut ramai. Nah, untuk anomali musiman jenis yang terakhir yaitu dengan istilah holiday, di mana kaitannya ditemukan return positif pada hari terakhir sebelum liburan. Nah, ini dapat dijadikan indikator bagi investor untuk melakukan transaksi pada saat terjadinya anomali musiman tersebut. Sedangkan terkait dengan anomali perusahaan, ini ada 4 jenis khusus yang berhubungan dengan anomali perusahaan. Yang pertama adalah size, di mana size ini dimaknai bahwa return pada perusahaan kecil tentunya cenderung lebih besar walaupun sudah disesuaikan dengan risiko. Maka kita dapat memilih bahwa investasi yang kita lakukan ini apakah pada perusahaan kecil atau pada perusahaan besar. Nah, anomali perusahaan yang kedua yaitu closed-end mutual fund, di mana hal ini dimaknai bahwa return pada saat closed-end fund yang dijual dengan potongan tentunya cenderung akan lebih tinggi. Nah, untuk anomali perusahaan yang ketiga istilahnya adalah neglect. Nah, ini merupakan istilah bagi perusahaan yang tidak diikuti oleh banyak analisis, maka cenderung akan menghasilkan return yang lebih tinggi. Sehingga kita dapat memilih perusahaan yang sebenarnya sering dianalisa atau tidak dalam kaitannya untuk investasi. Nah, untuk anomali perusahaan yang keempat yaitu institutional holding, di mana dalam hal ini perusahaan yang dimiliki oleh sedikit institusi akan cenderung memiliki return yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kita bila didasarkan pada anomali perusahaan akan lebih mudah untuk memilih jenis perusahaan yang seperti apa yang dapat kita manfaatkan untuk melakukan investasi. Anomali berikutnya yaitu berkenaan dengan anomali akuntansi, di mana dalam anomali akuntansi ini ada beberapa istilah khusus yang dapat kita pelajari untuk kita pahami, yaitu yang pertama adalah P per E, di mana ini menunjukkan bahwa saham dengan P per E rasio tentunya yang memiliki nilai rendah cenderung akan memiliki return yang lebih tinggi. Nah, untuk jenis khusus yang kedua dalam anomali akuntansi ini adalah earning surprise. Ini menunjukkan bahwa saham dengan capaian earning lebih tinggi dari yang diperkirakan diumumkan cenderung terus mengalami peningkatan harga. Maka kita dapat melihat terhadap yang namanya nilai earning di laporan keuangan perusahaan. Nah, jenis khusus yang ketiga dalam anomali akuntansi ini adalah price per sales, di mana ini merupakan rasio price to sales yang jika rendah, tentunya saham perusahaan cenderung akan berkinerja lebih baik. Nah, untuk jenis khusus dalam anomali akuntansi yang keempat yaitu price per book, yaitu hal ini menunjukkan jika rasio price to book-nya rendah, saham perusahaan cenderung akan berkinerja lebih baik.
Untuk jenis khusus yang kelima yaitu dividend yield, di mana jika yield dividennya tinggi, maka tentunya saham perusahaan cenderung akan berkinerja lebih baik. Nah, yang terakhir dalam anomali akuntansi ini adalah earning momentum, di mana hal ini saham perusahaan yang tingkat pertumbuhan earningnya meningkat tentunya cenderung akan berkinerja lebih baik. Itu merupakan ringkasan terkait dengan jenis-jenis anomali yang berada di pasar, sehingga kita akan dapat memahami terkait dengan anomali pasar tersebut. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.